Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masito, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Jadi, perkembangan di dunia bisnis saat ini tuh memang kompetitif, sehingga menyebabkan persaingan yang luar biasa. Akibatnya adalah manajemen itu harus mengkaji ulang pedoman yang telah digunakan supaya dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya di dalam persaingan yang semakin ketat ini. Maka dari itu, suatu pengukuran atau penilaian kinerja merupakan salah satu faktor penting di dalam suatu perusahaan. Untuk mengukur kinerja tersebut, salah satu alat pengukuran kinerja yang baik adalah balance scorecard. Oke, kita langsung menuju ke definisi balance scorecard. Jadi, balance scorecard atau BSC itu berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Jadi dapat kita simpulkan bahwa balance scorecard atau BSC itu merupakan metode pengukuran kinerja atau pengukuran hasil kerja di dalam suatu perusahaan atau yang biasa disebut dengan strategi manajemen. Dengan BSC, perusahaan itu dapat mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai, dan juga BSC dapat membantu perusahaan memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai level strategi. Jika kita lihat bersama-sama gambar di atas, ada 4 tingkatan level strategi. Yang pertama itu adalah corporate level atau strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan bisnis yang mencakup bagaimana mengelola bisnis. Tujuannya adalah mengarahkan pengalokasian sumber daya perusahaan secara total. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa atau produk apa yang ingin dimiliki oleh suatu perusahaan, dan juga di mana kita harus memasarkan produk tersebut. Contohnya, PTA melakukan pembangunan corporate image dan perpanjangan lisensi yang ada serta mendapatkan lisensi yang baru. Yang kedua adalah bisnis level atau strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuan strategi bisnis adalah kegiatan bisnis yang akan dilakukan atau yang sedang berjalan itu tetap pada jalur yang benar serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Contohnya, PTB melakukan peningkatan kualitas operasi dan produksi, serta menerapkan budaya kerja yang disiplin bagi karyawan. Ketiga adalah fungsional level. Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya. Tujuannya adalah memaksimalkan produktivitas sumber daya untuk menyediakan kompetensi tersendiri yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Contohnya, penetapan strategi fungsional dalam pembayaran perawatan di instalasi rawat inap itu memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan tempat tidur. Yang keempat adalah strategi operasional, yaitu strategi yang diformulasikan di unit-unit operasional seperti promosi, penjualan distribusi, penyimpanan, persediaan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan kepada pengambil keputusan dalam kegiatan manufaktur dan pemasaran. Misalnya misi, tujuan, dan kemampuan khusus. Contohnya adalah PTC melakukan peningkatan ketepatan tentang delivery timeline dan kualitas service. Selanjutnya yaitu membangun customer loyalitas pelanggan serta melakukan positioning produk dan segmentasi pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.